Baik, saksikan bersama Paragon Fashion Talk dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Oke, kalau boleh saya wrap up sedikit tadi yang sangat menarik, banyak sekali poin-poin yang bisa bermanfaat untuk menjadi bekal kita ke depan sebagai inovator muda ya. Tadi dibahas mental model, kemudian ada tips and trick bagaimana caranya kita bisa mengasah kemampuan menganalisa masa depan gitu ya. Yang dibutuhkan ada education sebagai framework dasar gitu ya, kemudian diwujudkan dengan experience agar kita bisa mengeksekusi dengan rasa, dan dari sanalah baru kita bisa memunculkan inovasi-inovasi. Dan itu sudah kita saksikan bersama teman-teman teaser bocoran program Educational Leadership Program gitu ya. Dan semua sebagai inovator muda untuk terus berinovasi dan menjadi pemimpin atau leader yang selalu siap untuk mengedukasi sesama. Oke, nah sesungguhnya apa sih tujuan dari Educational Leadership Program ini? Jadi program ini diluncurkan untuk mendukung kebijakan kampus merdeka dari Kemendikbud Republik Indonesia, sehingga lahirlah kerjasama Paragon bersama dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia nih. Kak, saya sebutkan ada Universitas Indonesia, kemudian IPB University, yang ketiga Institut Teknologi Bandung, lalu Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi 10 November, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Telkom University, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau yang akrab kita kenal Untirta ya teman-teman. Lalu ada Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Airlangga, lalu ada UIN Syarif Hidayatullah, dan yang ke-15 ada Universitas Andalas. Nah, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube gitu ya, boleh yuk ditulis di kolom komentar teman-teman berasal dari kampus yang mana nih. Nah, saya mau lihat geng mana yang paling banyak hadir di acara Paragon Innovation Summit kali ini. Tentunya hadir dengan semangat yang luar biasa juga ya. Oke, nah di dalam Paragon Educational Leadership Program ini teman-teman, kita mengangkat tema bermakna. Nah, bermakna ini adalah akronim dari Bersama Majukan Pendidikan Indonesia. Nah, karena dari pendidikan, inovasi itu berawal gitu ya. Orang-orang hebat berawal dari pendidikan-pendidikan juga yang penuh inovasi. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan mengadakan seremonial sebagai pengukuhan kerjasama antara Paragon dengan 15 perguruan tinggi yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, hari ini telah bergabung bersama kita perwakilan 4 rektor dari perguruan tinggi. Yang pertama ada Profesor Insinyur Panut Mulyono selaku Rektor Universitas Gajah Mada. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Yuliandri SHMH selaku Rektor Universitas Andalas. Kemudian yang ketiga ada Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Dan yang keempat ada Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman ST MT selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, selamat datang Bapak-bapak sekalian. Dan selain 4 rektor yang telah saya sebutkan tadi, sudah bergabung juga via Zoom perwakilan Bapak Ibu dosen dari 12 perguruan tinggi negeri hari ini. Wah baik, ini Prof. Fatah sudah bergabung bersama kita, kemudian juga ada Prof. Nizam ya. Oh halo, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Mbak Dea, mohon izin Pak Nizam segera bergabung. Kami dari Yahukimo, Pegunungan Yahukimo, Papua. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami menggunakan luar biasa. Baik. Ya. Silakan. Ya, sebentar ya. Oke. Izin menyapa Prof. Fatah. Apa kabar Pak? Pak Dirjen, alhamdulillah. Pak Dirjen luar biasa. Pak Panut ya nih. Oh, dari Pak Dirjen sedikit lagi masuk. Oh, ya, ini saya Pak Salman dari ya. Oke, sudah saya masih pakaian wisuda ini, masih berlangsung, tapi saya sempatkan. Ya. Luar biasa. Luar biasa.
Ini ada Prof. Bapak Nur Panut, Mulyono. Prof. Fatah. Salam sehat. Ye, Dari Banten. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Rektor. Siap, Prof. Semangatnya luar biasa ya Prof. Fatah dan Prof. Panut begitu ya. Nah, selamat datang juga dan salam inovasi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung via Zoom juga. Nah, semoga acara hari ini makin menggugah semangat kita bersama ya Pak untuk menciptakan environment edukasi di Indonesia yang lebih baik dan semakin maju. Oke. Nah, untuk menyambut Bapak dan Ibu dosen yang hadir hari ini ya, ini sudah bergabung juga nih ada Pak Salman dari tadi standby ya sebagai bintangnya acara hari ini. Pak Salman selalu ada. Bintang, bukan. saya lagi belajar nih sama Pak. Oh, iya. Pak Salman sudah hadir juga nih. Mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata nih Pak untuk menyambut Bapak Ibu perwakilan dosen yang sudah hadir. Ya, selamat pagi, Prof. Tadi Prof. Nizam keluar lagi tadi ternyata dari Papua. Luar biasa Pak Aditya. Prof. Panut, Mulyono, ketemu lagi, Prof. Fatah. CEO, terima kasih. Pak CEO sih Pak. Sungkan nih Pak. Kita ketemu di pelatihan coaching dosen. Penuh syukur ya Pak, di saat yang sempit ini, di tengah wisuda kesibukan, kita bisa meluncurkan educational leadership. Ini bentuk sumbangsih kecil, karena sebetulnya ilmu yang ada itu kan luas sekali ya. Kami banyak terbantu dari lulusan-lulusan yang mempelajari leadership, teknologi, manajemen gitu ya. Terus kami melihat banyak sekali peluang untuk berkolaborasi Pak. Kami hadir di beberapa meeting dengan Dikbud, misalnya bagaimana membawa, kan ilmunya diterapkan di industri. Nah sekarang bagaimana dari industri berusaha belajar lagi dan berkolaborasi dengan akademi. Jadi kalau yang kami pahami, senang banget pintunya memang selalu terbuka untuk para dosen, akademisi untuk mengajar di tempat kami. Sudah berapa kali juga Pak mengajar coaching, mengajar manajemen, berkolaborasi, mengambil data gitu, dan untuk menjadi leader-leader yang bisa membawa dunia pendidikan Indonesia untuk lebih naik dan lebih naik lagi. Karena kami di industri tanpa belajar terus juga akan tertinggal. Jadi kita harus melit diri kami untuk terus belajar. Saya rasa juga pasti para akademisi juga penasaran gitu, bagaimana sih bentuk ilmu yang diterapkan di dunia industri sehingga bisa di-sharing ke mahasiswa-mahasiswa tercinta. Seperti itu sederhananya Pak. Semoga program yang sederhana tapi mudah-mudahan sangat powerful ini. Kenapa namanya educational leadership? Karena memang sangat tergantung dari kita semua, mahasiswa, dosen, para pemangku kepentingan untuk menjalankan dengan baik. Dan saya yakin kehadiran Bapak dan Ibu ini memberikan makna yang sangat dalam karena Pak Rektornya terjun langsung Pak. Kami punya pengalaman bahkan ketika Pak Rektor turun, dosen-dosen dari kampus lain pun datang gitu dengan senang hati untuk bersama-sama belajar dan maju bersama. Jadi seperti itu education leadership, mohon arahan dan bimbingan dari Bapak-Bapak Rektor sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salman ya. Gimana Pak? Mau dengar dari Prof. Iya. Fatah dan Prof. Panut nih. Silakan Prof. Fatah. Mangga Prof. Panut senior. Prof. Panut lulusan senior. Kami persilakan. Nanti kualat saya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak CEO Paragon Technology and Innovation, Pak Salman Subakat, Mbak Tia, sahabat kami Prof. Fatah, para rektor, Prof. Nizam sebagai Dirjen Dikti, dan para mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bertatap layar ya dengan Pak CEO, Pak Dea, Pak Rektor, Pak Dirjen, dan adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Ini kesempatan yang sangat baik dan tentu manfaatnya sangat banyak bagi kita semua. Program Education Leadership ini tentu cocok sekali dengan program Pak Mendikbud ya, yang Pak Dirjen juga berkali-kali menyampaikan betapa pentingnya kerjasama langsung antara perguruan tinggi dengan para pelaku bisnis, industri, pemerintah, dan juga berbagai pihak begitu. Karena dengan demikian tentu hasil-hasil pendidikan itu nanti akan semakin kuat lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak CEO ya, bahwa mahasiswa itu memerlukan hal-hal yang memang di lapangan seperti apa adanya. Mereka tidak hanya belajar kepada para dosennya, belajar di kelas, belajar di laboratorium, tetapi mereka belajar dari CEO, kemudian dari pelaku bisnis, pelaku industri, begitu. Nah, ini tentu akan memperkaya hasil dari pembelajaran para mahasiswa. Jadi link and match yang sejak dulu itu kita dambakan ya, kita harapkan dengan program semacam ini tentu sangat luar biasa. Jadi prinsipnya adalah bahwa kami juga selalu berpedoman bringing industrial problem into classes, sehingga para mahasiswa belajar langsung hal-hal yang terjadi di industri begitu, baik oleh para CEO, oleh pelaku industri yang datang ke kampus, ataupun mahasiswa-mahasiswi kami yang seperti ini diberi pelajaran, diberi pelatihan oleh industri begitu, sehingga tentu wawasannya akan menjadi lebih luas dan juga mereka lalu nanti bisa mendesain ini kompetensinya. Oh, saya nanti ingin ke Paragon. Oh, nanti saya ingin menjadi ahli kosmetik, ahli kecantikan atau ahli apa begitu ya, sehingga sejak awal mahasiswa bisa merencanakan karir pathnya untuk nanti ketertarikan bidang apa yang dia sering dengar dari CEO, dia sering dengar dari para pelaku industri begitu. Dan sekali lagi Pak CEO, Pak Salman, kami sangat senang dan menyambut baik hal ini. Nah, sedikit menyampaikan bahwa antara UGM dengan PT Paragon Teknologi ini memiliki beberapa perjanjian yang saat ini masih berlaku, dan juga ada beberapa perjanjian yang sudah habis begitu ya. Misalnya ini yang masih berlaku, nota kesepahaman bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditandatangani oleh Rektor UGM dan Direktur Utama PT Paragon Technology and Innovation, ya Pak Salman Subakat sendiri. Ruang lingkupnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program Kampus Merdeka Belajar, kolaborasi riset dan penelitian, dan pengembangan ya, serta pengembangan SDM, dan juga ada program beasiswa Paragon Scholarship.
Lalu juga ada perjanjian kerjasama tentang pemberian beasiswa Paragon Scholarship kepada mahasiswa program sarjana atau S1, ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UGM dengan Direktur atau Chief Financial Officer PT Paragon Technology and Innovation, Ibu Rati Safitri Ali. Nah, itu beasiswa untuk para mahasiswa S1 kami. Lalu ada perjanjian kerjasama tentang program magang dan pembinaan karir mahasiswa, ditandatangani oleh Pak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Direktur atau Chief Operating Officer PT Paragon, Pak Harman, gitu. Nah, ini skopnya mendukung pembinaan karir mahasiswa FEB dengan mengundang mahasiswa FEB dalam acara talkshow karir dan memberikan kesempatan mahasiswa FEB untuk mengikuti special recruitment menjadi pegawai Paragon. Nah, hal-hal semacam ini tentu sangat bagus ya untuk kerjasama antara perguruan tinggi dengan pelaku bisnis, karena pelaku bisnis dalam hal ini juga bisa merekrut talenta-talenta yang lalu dipilih sesuai dengan artinya mahasiswa yang mempunyai kompetensi tinggi, passion yang kuat begitu untuk bergabung di Paragon. Saya kira ini hal yang sangat baik dan luar biasa. Link and match itu bukan hanya wacana, tetapi sudah dilakukan dengan sangat baik ya oleh Paragon dengan berbagai universitas, dan ini tentu mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdekanya Mas Menteri dan Pak Dirjen, dan mudah-mudahan hal ini terus kita kuatkan sehingga pelaku pelaku bisnis juga memperoleh manfaatnya. Kami tentu di perguruan tinggi juga senang ketika para mahasiswa mendapat beasiswa, setelah lulus direkrut dan bisa berkontribusi untuk kemajuan perindustrian dan kemajuan bangsa secara umum. Terima kasih Pak CEO, Pak Rektor, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Prof. Nizam sudah bergabung ya Prof ya. Nah sekarang saya persilahkan kepada Prof. Nizam untuk memberikan sambutannya kepada Bapak dan Ibu dosen pagi hari ini. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa bergabung di dalam video konferensi ini. Saya dari Distrik Nasca di pedalaman Papua. Ini sinyal satu-satunya di Klinik Siloam. Saya melihat ada satu hal yang mungkin sangat penting untuk kita juga dorong Mas Salma dan kawan-kawan ya, untuk membangun sociopreneurship. Jadi sociopreneurship ini saya rasa sangat penting untuk kita bangun, karena Republik ini sangat-sangat membutuhkan kehadiran para entrepreneur yang tidak hanya berorientasi ekonomi tapi juga berorientasi sosial. Nah, dengan itu nanti akan terjadi ekonomi baru yang justru lebih besar lagi. Jadi saya mengapresiasi sekali atas inisiatif dan dukungan Paragon selama ini untuk menyiapkan para entrepreneur muda melalui perkawinan antara dunia usaha dengan kampus. Dan saya titip itu, sociopreneurship saya rasa perlu juga kita dorong bersama. Anak-anak kita luar biasa sekali di pedalaman Papua, semangatnya untuk belajar luar biasa sekali, tapi guru-guru terbatas sekali yang punya passion, punya keyakinan, kepercayaan yang tinggi bahwa apa yang mereka lakukan itu membawa perubahan. Nah, ini tentu adalah satu area yang sangat penting kita gelorakan di kampus kita.
supaya Indonesia ini cepat maju bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Salman dan seluruh teman-teman semuanya, Mas Salman dan seluruh teman-teman semua, Pak Rektor, Untirta, Pak Direktur UGM, mohon maaf tidak menyapa. Saya juga mohon maaf ini karena sudah harus terbang dalam 3 menit lagi, karena kalau terlambat nanti tidak bisa take off. Salam semuanya. Salam dari Pak Sandi, Pak. Tadi ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Hati-hati, Prof. Nizam. Hati-hati, Prof. Nizam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke prosesi penandatanganan piagam kerjasama antara Paragon dengan 15 perguruan tinggi. Nah, program Kampus Merdeka ini akan diwakili tanda tangannya oleh 4 Bapak Rektor yang telah hadir di sini tadi. Ada Prof. Panur, kemudian Yuliandri, dan juga Prof. Fatar. Nah, untuk kolaborasi antara Paragon dengan 15 kampus yang telah hadir di pagi hari ini. Baik, oke. Apakah sudah selesai? Oh, sudah. Cepat ya. Ini sudah ready ya, Prof ya? Sudah. Sebetulnya suasana di ruang Zoom itu juga akrab sekali tuh, Mbak Dea. Kita lihat dari ini sudah walaupun ditunjukkan. hanya sebentar, mudah-mudahan perjumpaan ini maknanya sangat dalam. Kita lakukan yang terbaik buat dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak CEO. Kehadiran. Terima kasih. Dan sebetulnya ini sudah jalan lama ya Pak. Sudah. Cuman di hari ini mudah-mudahan saya juga kekaguman ya Pak melihat terutama perguruan tinggi di sini juga membantu perguruan tinggi yang lain gitu. Itu adalah bentuk leadership yang sangat nyata yang tanpa diminta. Saya datang di beberapa meeting, ternyata ada perguruan tinggi misalnya Telkom membantu digitalisasi untuk wilayah Jawa Barat. Saya yakin juga UGM bantu universitas lain, UNER, dan menurut saya itu akan jadi amal lah buat kita semua dan makin bermakna di masa-masa yang menantang ini. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, kita akan mengabadikan momen ini dulu ya, foto bersama. Tadi Bapak yang sedang memegang piagam, mohon untuk menunjukkan kamera, kita sesi foto bersama. Baik, sudah ready ya. Oke, teman-teman panitia sudah di-capture? Ya, Pak Salman siap, Andalas siap, lihat kameranya. Oke, semuanya on kamera dan senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tunjukkan lagi senyum yang terbaik ya. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat beraktivitas kembali ya.